Halo semuanya, nama saya Gusti dan ini cerita liburan buruh. Di cerita kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana perjalanan saya menuju liburan di Curug Luhur, Kota Sukabumi, Parung Kuda. Daerah Parung Kuda itu masih Kota Sukabumi, Cuman lumayan agak jauh kalau dari kotanya. Ketika itu kalau nggak salah di tanggal 2 Mei di akhir-akhir Ramadan pokoknya. Kita melakukan perjalanan walaupun ke Curug, cuman kalau dilakukan di bulan Ramadan lumayan cukup menantang sih walaupun cuman beberapa kilometer gitu jalannya. Saya berangkat dari kota Sukabumi itu kira-kira malam tanggal 1 Mei malam berangkat sendiri dari sini ke Parung Kuda ke rumahnya Andika yang menjadi tuan rumah waktu itu di situ karena rumahnya yang paling dekat sama Curug Luhur tersebut. Cuman pas saat itu kira-kira jam 3 karena Ramadan kan, gue sahur. Setelah sahur ternyata tubuh drop. Mungkin capek perjalanan, tubuh agak drop. Saya tuh hampir memutuskan untuk tidak jadi berangkat ke Curug karena emang tubuh udah drop gitu, udah mau sakit tuh. Cuman saya nggak enak sama Eko sama Yegi kan, yang udah datang jauh-jauh ke sini. Gue yang ngajakin, tapi guenya yang nggak bisa gitu. Ya udah, lanjutin aja. Paksain gitu pagi-pagi. Saat itu saya juga memutuskan untuk tidak puasa karena kan lagi sakit juga. Ya kira-kira jam 10 pagi jalan tuh di motor. Ada kali 2 sampai 3 km dari rumah Andika ke pos Curug Luhur. Posnya saya juga heran, posnya itu apakah ada yang jaga atau enggak, tapi posnya ada, cuman orangnya nggak ada yang jaga gitu. Kita simpen motor di situ di kantor kehutanan kalau nggak salah, kantor kehutan kayak gitu. Kita simpen motor, helm segala macam kita simpen. Tapi ada yang lucu nih, dasar miskin kebangetan gitu. Si Eko helm dibawa gitu ke Curug. Kan Curug cukup jauh ya, 2 sampai 4 kilometer. Tapi helmnya dibawa gitu takut hilang ya. Anjing, udah miskin kebangetan lagi. Goblok kulin pakai helm. Baturan gitu. Jual nyasar. Kayaknya tuh gantian. Berarti ke sana teh. Ngacol. Gocek gua. Gocek dewek. Mana itu kebagiannya kok? Yang ini cina ngobrokan hal masih bunga aja pas tinggal itu kayu puting dia kadang nyawa kayak mana Nyasar dewek. Jalan kita nggak nemu orang sih. Nemu orang maksudnya nggak nemu orang yang emang jalan sama kita bareng ke Curug atau pulang dari Curug. Wah ini pasti sepi nih. Tapi kita menemui beberapa warga lokal di sana yang sedang membuat kayak bendungan air gitu. Mungkin buat warga sekitar gitu bendungan air. Bang. Nah, yang lucunya itu semua nggak ada yang pernah ke Curug Luhur. Jadi cuman saya sendiri yang pernah ke Curug Luhur. Tapi kan saya juga cuma sekali. Jadi agak lupa-lupa gitu perjalanan menuju Curug Luhur. Tapi ya gas aja lah gitu. Bahkan tuan rumahnya sendiri Andika itu nggak tahu gitu, nggak pernah sama sekali.
ke Curug Luhur, tapi gas aja dulu dengan bermodalkan tour guide yang memang baru kedua kalinya ke sana, yang belum terlalu hafal juga jalannya, dan treknya juga nggak kayak trek ke tempat wisata lain gitu, maksudnya nggak kelihatan bahwa ini trek, ini bukan, ini trek, ini bukan, ini kayak jalan warga aja gitu, jalan semuanya jalan gitu. Sampai nyasar juga, nanya-nanya ke warga gitu. Lupa-lupa inget lah jalannya. Jalan. Udah kelewat tuh. Pas harusnya belok kiri, udah kelewat. Nanya warga, Pak, kalau ke Curug Luhur kemana? Oh, Dek, sebelum itu ada belokan kiri ke bawah, harusnya ke sana. Oh, ya balik lagi. Ya tetap aja dengan keyakinan saya yang sebagai tour guide yang belum terlalu hafal jalannya, mereka tetap percaya dengan akan saya, walaupun akhirnya nanti mereka akan saya bawa nyasar kemana-mana. Mau lagi saya mau naik cicak. Pak. Orang bukan uang. Berapa aja dulu kilo mana Mas? Hah? Berapa dulunya kilo mana Mas? Lewatan heula sawah, mentas heula. Kurang ini ya. Masukkan di Curug. Turun tuh. Udah turun kan? Set. Perjalanan sih asik. Cuman dengan berbondalkan keyakinan, saya juga ragu sih sebenarnya. Cuman kan kalau ya yang namanya perjalanan 2-4 km sih, walaupun nyasar mungkin gak terlalu jauh ya, tapi mereka tetap yakin aja ke saya gitu ya. jalan ngelewatin sawah tuh. Nah pas di sawah ini nih, di sawah udah ngelewatin hutan-hutan, masuk ke sawah warga. Bingung nih, kan sawah tuh antara posisi yang di sini dan posisi yang di sana itu sama gitu. Ini kita soalnya naik lagi ke hutan. Nah kita nggak tahu naiknya sebelah mana gitu. Bermodalkan dengan feeling, dengan insting yang sebelumnya pernah melakukan perjalanan, saya naik aja gitu. Ada beberapa petani di situ, saya tanya, Pak, kalau jalan ke Curug Luhur kemana ya? Oh, Dek, harusnya sebelah atas naiknya, jangan sebelah sini. Kalau sebelah sini rimbun. Tapi waktu itu saya tetap kekeh gitu, bahwa jalannya jalan sini. Karena cuman saya yang pernah. Anak-anak sih pro ke petani, bukan ke saya. Cuman karena emang saya doang yang pernah, jadi ngikut apa kata saya aja gitu. Ya gimana lu aja Gus. Naik lah, memang rimbun. Daripada naik lagi ke atas, ke daerah sawah yang lebih atas gitu, yang lebih tinggi, capek, mending langsung aja naik dari sini walaupun agak nanjak gitu. Tukang bakso. naik, udah naik. Masuk ke hutan belantara. Anjing, ini gimana? Itu anak-anak semua. Lu sih. Yuk, semangat. Harusnya tadi ngikutin apa yang dikatakan petani. Yang namanya juga feeling kan,
Feeling ya udah jalan aja, gabros masuk ke hutan, akhirnya di Mekah. Iya enggak dong. akhirnya pokoknya masuk aja ke hutan, nggak tahu di mana itu. Kita udah sampai bingung mau balik lagi, jauh, mau berangkat nggak tahu kemana. Itu sampai anak-anak mungkin kesel ya, pengen anjing pengen ngegebukin, mungkin pengen bunuh di situ. cuman kan kalau misalkan saya dibunuh di sana, mereka juga nggak bisa pulang, jadi kita mati semua mati. Jadi waktu itu ya terpaksa lah anak-anak ngikut feeling gitu. Ya, bermodalkan dengan insting saya sebagai pemburu dulunya wow. Sebelum kenal dengan konservasi, dulu saya pemburu. Insting pemburu, lihat tapak-tapak bagong tuh babi hutan, tapak-tapak babi hutan. Ini nih orang-orang kayaknya sih banyak pemburu liar juga di sana. Soalnya ada tapak-tapak babi dan tapak anjing juga. Wah, banyak, enak nih gitu. Maksudnya walaupun itu bukan trek wisata, tapi tetap ada trek orang gitu maksudnya. Jalan, akhirnya nemu trek, jalan lagi biasa lagi. Itu di situ tuh yang masih puasa cuma Andika. Saya, Eko sama Yegi udah nggak kuat puasa lah. Karena emang saya dari paginya emang nggak puasa. Kalau Eko sama Yegi nggak tahu lah. Dia memang nggak puasa dari awal mungkin. Sorry ya. Berangkat lagi. Itu mah udah enak. Alhamdulillah lah kita nggak jadi nyasar ke Mekah. Jalan lagi terus. Nemu nih, udah di ujung tanjakan. Nah, di ujung tanjakan kita bingung karena gua kan tahu ke bawah itu curam. Kalau ke bawah curam berarti baliknya nanjak. Kalau ke bawah turunnya curam, baliknya nanjak. Anjing, lagi sakit lagi kan. Gimana ya? Ke anak-anak, mau dilanjut nggak? Anak-anak, ya lanjut aja lah. Bener nih, curam lo ke bawah. Gak apa-apa lah, lanjut aja. Simpan tujuannya sini. Lanjut ke bawah, bener set. Udah baru turun, belum nyampe ke curug, baru turun. Udah ada yang bilang, anjing nanti pulangnya nanjak. Yang pulangnya nanjak ya nggak apa-apa lah. Turun set, nyampe ke curug. Emang bener curugnya sih enak, maksudnya curugnya sepi. Kebetulan bulan Ramadan juga ya, kita tiduran di sana ya seperti biasa. Menikmati sedikit gitu, menikmati alam sedikit. Kita minum ya karena kita nggak puasa juga kan. Kita minum yang puasa saat itu cuma Andika. Tapi akhirnya dengan aral tuh apa ya bahasa Indonesianya ya, pokoknya aral, anjing aing minum oge mungkin lihat kita minum semua, anjing aing minum oge minum masih dikata minum set tentunya kita puasa gitu kabeh, menikmati alam, berenang sedikit, merekam Yegi yang lagi tidur. Biasalah Yegi mah jobdesknya tidur di mana-mana, pokoknya lagi ngapain aja, lagi liburan kayak lagi kerja kayak lagi kuliah kayak zaman dulu, tetep aja jobdesknya tidur. Setelah itu ya kita ngobrol-ngobrol kecil lah
Karena kita nggak jalan bareng, udah lama nggak jalan bareng itu. Kita nggak jalan bareng sama Eko. Kalau dulu hampir tiap minggu sama saya, Eko sama saya jalan gitu, jalan-jalan kemana gitu. Karena kita udah berbeda dunia, berbeda pekerjaan, jadi hal-hal jalan-jalan itu dikangenin banget gitu sama kita semua. Jadi ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi, walaupun saya lagi sakit waktu itu ya. Kudu lagi mau timel bagol ini. Bingung juga nanti pulang gimana ke Sukabumi, kan jauh, bawa motor lagi. Bingung juga tuh pas sakit. Pas naik ya bener kerasa turunnya curam, turun naiknya anjing banget. Pokoknya nggak lagi-lagi deh Curug Luhur, nggak lagi-lagi pokoknya. Kalau jalan masih jalan situ, nggak dulu deh kalau Curug Luhur. Walaupun lumayan deket, 4 km lah, 4 sampai 5 km kayaknya. Tapi jalannya curam. Jadi kalau kalian yang mau ke sana, lebih baik jalan Cicurug, jangan jalan Parung Kuda. Kalau jalan Parung Kuda ya lumayan lah, dari treknya juga nggak kelihatan mana trek yang bener, mana ya trek jalan warga aja gitu, mana jalannya yang mana gitu. Mending lewat Cicurug aja, katanya deket kalau lewat Cicurug. Itu dulu deh kalau untuk saat ini, karena emang ceritanya cuma segitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. See you di perjalanan liburan buruh selanjutnya. Thank you.